Ayo kita semua satu Nusantara ini geruduk rumah Pak Jokowi. Ayo kita geruduk rumah Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah meresahkan publik. Pak Jokowi sudah melakukan hal yang menurut teman-teman bahwa Pak Jokowi itu pengkhianat. Ayo kita geruduk rumah pengkhianat. Rumah pengkhianat itu harus kita geruduk sekarang. Harus sekarang. Ya. Tapi dengan sebuah alasan. Pertama, pastikan bahwa Pak Jokowi benar-benar bersalah. Pastikan bahwa Pak Jokowi benar-benar menjadi pengkhianat nyata. Jangan jadikan asumsi liar Anda menggiring opini, membangun sebuah framing hanya untuk merusak tataran cara berpikir orang untuk seakan-akan melihat Pak Jokowi dari kacamata Anda yang kewarasannya itu masih terlampau jauh di sana dan menurut saya irasional. Anda pasti sadar bahwasanya sampai detik ini Pak Jokowi Dodo masih dikenang sebagai orang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Apa buktinya? Banyak orang ke Solo sana, bro. Banyak orang ke Solo sana. Orang datang dari seantero Nusantara ini. Saya nggak ngerti kenapa mereka harus ke sana. Apakah mereka bagian dari orang-orang yang melihat Pak Jokowi dari pendekatan sebuah pengkhianatan, seorang yang merusak bangsa, ataukah orang yang benar-benar bersalah? Tanyakan ke mereka sana. Saya menonton, melihat informasi demi informasi. Ada yang mengagitasi seakan-akan bahwa itu sebuah desain agar Pak Jokowi tetap dikenang. Tapi Anda lupa perilaku Pak Jokowi, tindakan Pak Jokowi waktu itu benar-benar tangannya menyentuh ke rakyat. Sehingga wajar dong hari ini rakyat berbondong-bondong masih mau datang. Cari saja pemimpin di Nusantara ini dari zaman ke zaman. Belum ada seperti Pak Jokowi. Belum ada. Ini terbukti bahwa Pak Jokowi secara hati masyarakat orang masih mau melihat bahwa beliau adalah orang baik. Biasanya kalau orang baik itu diibaratkan seperti semut. Ada gula, ada semut. Orang baik itu tidak perlu kita mesti cari-cari untuk mengkambing hitamkan sesuatu. Janganlah. Jadilah masyarakat pengkritik yang konstruktif. Jadilah masyarakat yang cerdas. Bila perlu, saya dan teman-teman mendorong penegak hukum ketika mereka melihat suatu mens rea untuk menuju kepada Pak Jokowi, silahkan lakukan. Tetapi elit-elit politik jangan kita jadikan satu pedoman terhadap pernyataan mereka. Karena mereka itu semua adalah menjual gimmick politiknya untuk merusak reputasi politik Pak Jokowi. Yang sebentar lagi atau kapan lagi, suatu saat nanti Pak Jokowi ingin membangun partai kecil. Di sana dia berdiri dengan orang yang mau berjuang dari awal lagi, merubah pola politik dari partai yang kecil. Jokowi sudah besar, namanya sudah dikenang di mana-mana. Tapi dia tidak berada di partai besar. Dia berada di partai kecil. Hanya untuk menjelaskan kepada Anda bahwa cara berpolitik dan mau belajar dari hal kecil akan menuju ke puncak yang pernah dia raih waktu itu. Dan dia memberikan pesan dua di sana. Bangun struktur, perkuatkan media sosial. Pesan ini bukan hanya sekedar kepada PSI. Pesan ini untuk saya dan Anda yang pejuang-pejuang politik, yang mau belajar politik, menerapkan tindakan pesan ini. Ini terpenting teman-teman. Oleh karena itu, kalau memang Pak Jokowi hari ini Anda katakan sesuai dengan pikiran kotor Anda, maka saya harus bilang bahwa kepuasan Anda harus menempel foto Jokowi di depan muka Anda. Bila perlu, Anda tatap beliau dan Anda menyatakan sesuatu di sana. Silakan. Itu adalah kreativitas Anda untuk mengkritik pemimpin. Saya pikir Pak Jokowi hatinya sangat mulia, dia tidak mungkin mempenjarakan Anda. Karena
bagi mereka yang hari ini yang Pak Jokowi lakukan itu sudah di luar batas kesabaran. Tapi karena Pak Jokowi sadar, setelah selesai dia sebagai masyarakat biasa, dia mempergunakan hak hukumnya untuk melaporkan. Soal pembuktiannya, bebannya ada di mana? Ada di pengadilan, tinggal diselesaikan di sana. Tapi saya percaya Pak Jokowi pasti punya ijazah yang asli. Saya tidak mau tergiring dengan agitasi, dengan adu domba, dengan framing yang dimainkan para elit yang mengatakan Pak Jokowi pengkhianat, padahal mereka memiliki sebuah kepentingan yang sebenarnya sudah dibungkus secara bersama-sama dan pernah menikmati itu semua. Jadi kita teman-teman, kita orang cerdas, harus rasional. Walaupun kita orang kecil, paling tidak kita pernah melihat pendekatan dari ciri khas yang benar-benar masuk akal, logis, bertanggung jawab. Jangan jual kepintaran Anda hanya untuk merusak, menjajah pola pikir orang. Anda adalah orang-orang yang tergolong mewariskan penjajahan selama kurang-kurangnya 3,5 abad. Kenapa? Anda melakukan penjajahan pikiran secara nyata, melakukan agitasi, adu domba untuk membenci para pemimpin, baik siapapun dia pemimpin dari Republik Indonesia. Thank you.